langsung ke depan, arahkan kepada Irfan Jaya, sangat baik di kotak penalti, berhadapan dengan Nazrul. Irfan Jaya, ada Irfan Fandi menyapu bola, jatuh di kaki pemain Indonesia, Ricky Kambuaya. Inilah Irfan Jaya pencetak 2 gol ke gawang Malaysia. Rizky Ridho, Fahrudin ke tengah langsung, sangat baik pada Rahmat Irianto. Witan Sulaiman, masih Witan, tidak jadi memberikan kepada Asnawi. Masih Asnawi, kembali pada Witan, ke belakang kembali. Ada Rahmat ke tengah, Dewangga, hampir saja dicuri tadi. Dicuri pada pemain Singapura. Langsung umpan kepada Faris Ramli. Ke kotak penalti langsung arah ke gawang. Langsung menuju penjaga gawang Nadeo. Faris Ramli adalah pemain yang sangat senior, karena memang sudah sejak 2014 di AFF mengikuti atau memperkuat Singapura. Pemainnya sangat senior Bung Maruf. Iya, pemain yang berusia 29 tahun kemudian menjadi salah satu pemain dengan caps terbanyak, 64 kali tampil, 10 kali gol. Asnawi langsung di kotak penalti, berbahaya, langsung menuju Dedik, tapi Safwan Baharudin langsung mengantisipasi dengan sundulan dan keluar lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan penjuru buat Indonesia. Dalam penjuru kedua Indonesia nampaknya akan dilakukan oleh Farhan atau Arhan, maksudnya Arhan Pratama, pemain kelahiran Blora, Jawa Tengah, yang baru saja berulang tahun kemarin. Selamat ulang tahun untuk Arhan Pratama di tanggal 21 Desember kemarin. Kini berusia 20 tahun Arhan Pratama lakukan tendangan penjuru. Lakukan sudah, bagus datangnya, disundul kembali, disapu kembali, kita lihat oleh Syahdan Sulaiman. Tidak benar, walaupun mereka cukup senior tapi tetap agak gugup juga menghadapi Indonesia, Bung Maruf. Termasuk juga kita menghadapi situasi bola-bola mati seperti ini. Bagaimana kita lihat tadi, seorang Hasan Suni tidak terlalu bagus ketika menangkap bola. Tendangan penjuru ketiga Indonesia adalah Hasan Suni. Irfan Jaya kembali akan melakukan tendangan penjuru, lakukan sudah, berbahaya. Pratama tadi melakukan bola cukup baik. Nampaknya pelan-pelan pemain Indonesia mulai menguasai permainan, Bung Maruf. Betul, ketika ada satu tekanan tadi yang dilakukan oleh kubu dari Singapura, termasuk sebuah tembakan, Indonesia justru mulai bangkit dan mulai tampil lebih percaya diri sekarang. Dewangga yang maju ke depan, bagus sekali. Dedik Setiawan tidak melihat bola, Bung Maruf. Iya, ini adalah sebuah terupas yang sangat baik sekali. Kepada Dan Dedik. begitu terbuka sebenarnya, tapi Dedik ternyata tidak siap untuk menerima bola, justru melepaskan bola. Dan Irfan Jaya tetap agak sulit karena memang agak tutup tadi dengan Irfan. Dan tidak mungkin pemain belakang membiarkan Irfan dengan penampilan yang luar biasa. Kembali ialah Hasan Suni, juga gawang senior berusia 37 tahun. Memperkuat Singapura di AFF sejak tahun 2016, 2018 dan 2020. Inilah Arhan Pratama. Lempar ke dalam, sangat baik, langsung menuju ke kotak penalti. Mudah saja buat penjaga gawang Hasan. Langsung direct ke depan, tapi tidak ada satupun pemain Singapura. Inilah Hasan. Pelan-pelan tampaknya para pemain Garuda mampu menekan tim Singa Singapura. Irfan, baik sekali, masih Irfan, berusaha dia mengelabui Nazrul Nazari, gagal pada Iksan. Sangat baik kita lihat sliding yang sangat-sangat keras dilakukan Dewangga terhadap Iksan Fandi, mencetak 2 gol ke gawang Myanmar. Dan hanya Iksan yang memiliki gol yang cukup banyak di Singapura. Betul, hanya 2 gol dan itu pun ketika menghadapi Myanmar ya. Dan memang ini yang membuat mereka menjadi tim yang paling minim. Soyong sangat berbahaya. Hampir saja tadi terlepas. Bagaimana cukup kalut para pemain belakang Indonesia menerima serangan-serangan yang dilakukan oleh Singapura. Masih belum in, Bung Maruf, pemain Indonesia masih belum mantap. Kita lihat bagaimana tadi juga memang Iksan sangat kuat ketika melakukan duel 1 lawan 1, Bung. Dan kemudian beruntung tadi masih ada tepisan yang dilakukan oleh penjaga gawang dari timnas Indonesia.
Ramli. Main di belakang. Sangat keras dilakukan oleh Singapura. Nur Adam Abdullah aku pelanggaran yang sangat-sangat keras terhadap Witan Sulaiman. Jelas terlalu tinggi, Bung. Sangat luar biasa keras. Pertama lututnya tadi bersarang di rahang. Adalah pemain muda 20 tahun. Salah satu pemain muda terbaik di Liga Singapura. Menjaga posisi, menggantikan posisi dari Shakir Hamzah, Bung Maruf. Betul, kalau kita lihat cedera. Betul, kalau kita lihat secara postur juga tidak terlalu tinggi dan kartu memang harusnya. Kartu kuning nampaknya dapatkan Nur Adam Abdullah. Bebas Indonesia arah langsung kepada Dedi. Kambuaya, hati-hati Faris Ramli, bukan sebuah pelanggaran. Ini bola dipegang para pemain Garuda, Irfan Jaya. Di tengah ada Rahmat Irianto, langsung umpan terobosan, ucap sangat baik tadi kira Irfan Fandi membaca permainan. Irfan Jaya, Arhan Pratama sangat baik. Arhan terlambat tadi, tertinggal bola tadi. Pergerakan Arhan Pratama yang coba untuk membawa bola melewati para pemain Singapura yaitu Nazrul Nazari yang menggantikan posisi dari Zulkarnain Suzliman. Luar lapangan pertandingan Iksan tadi sentuhan pertama kepada Song Oyong. Sangat baik terlihat Irfan Fandi. Postur yang sangat luar biasa, 188 cm. Pemain buat klub Thailand, Batum FC. Nazrul Nazari. Ada Irfan Jaya. Kembali Irfan menjadi tembok yang sulit untuk dilewati para pemain Indonesia. Masih terlalu hati-hati kedua kesebelasan bermain hingga menit ke-17. Tapi setidaknya lapangan tengah masih bisa kita kuasai sedikit, Bung Maruf. Iya, sejauh ini apa yang kita lihat adalah pemain tengah kita juga tampilnya cukup bagus. Hanya memang kalau kita saksikan ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh para pemain Singapura, terutama untuk dua fullback kita. Rahmat Irianto, lebar dia ke kanan kepada Asnawi, memintarkannya Rahmat untuk maju. Sangat baik kepada Rahmat. Oh, dibuang tadi, kita lihat nomor punggung 23 Zulfahmi Arifin yang turun jauh ke bawah. Zulfahmi ada pergerakan dari Rahmat Irianto, tendangan penjuru kembali buat Indonesia yang keempat kalinya. Menandakan bahwa Indonesia benar-benar bisa menyerang dengan baik ke area pertahanan Singapura. Witan Sulaiman, maksudnya Arhan Pratama yang akan melakukan tendangan penjuru. 4 tendangan penjuru Indonesia lakukan sudah sangat baik. Kembali jatuh di kaki Arhan. Witan Sulaiman, masih Witan. Kembali kepada Ricky. Arhan ke tengah, Asnawi sangat baik. Witan Sulaiman, Witan shooting, Witan. Sangat baik meskipun pelan, sedikit-sedikit pelan Indonesia terus bisa. Inilah kita lihat bagaimana skema gol cantik Indonesia. Asnawi kepada Witan dan saudaranya yang sangat-sangat macan, manis dan cantik tadi diperlihatkan Asnawi, dan juga gol yang sangat-sangat cantik buat Witan Sulaiman. Luar biasa Witan Sulaiman. Rengsek pertahanan dari Singapura, Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana sebuah umpan yang sangat baik, kontrol bola yang baik juga, kemudian dribble yang sangat baik yang dilakukan oleh Witan Sulaiman tadi. Tapi sayang memang dia dalam posisi tidak terlalu bagus untuk melakukan tembakan sehingga bolanya masih melebar di sisi kanan gawang dari Singapura. Dan memang agak sulit karena banyak sekali pemain Singapura yang terus menutup, khususnya tadi Haris Harun
sehingga agak sulit memang Witan untuk bisa melepaskan tendangan yang keras dengan kaki kirinya. Hal memang sudah ada di kotak penalti, namun sayang masih gagal serangan-serangan Indonesia. Hasan Suni jauh ke depan, berhasil disudut tadi oleh Fahrudin. Sangat baik Rahmat Irianto. Ada Arhan Pratama, langsung ke area kotak penalti. Ada Zafwan, dicuri lagi oleh Kambuaya. Haris Harun tidak mau beresiko tadi berlama-lama memegang bola. Pelanggaran nampaknya. Jauh nampaknya langsung ke depan. Arahkan kepada Faris Ramli. Namun cepat sekali transisi yang dilakukan para pemain Indonesia, Bung Maru. Iya, ini kita mulai melihat kenapa kemudian Sintayong memutuskan menggunakan 5 pemain belakang, karena serangan cepat yang dilakukan oleh Singapura. Singapura mungkin tidak bermain bagus, tapi bagaimana cara mereka menyerang, cara mereka menekan. Tapi agak menarik adalah penampilan Dewa nggak, Bung Maru? Meskipun dia ada di posisi belakang, tapi penampilan selalu ada di tengah. Terutama ketika dia harus menutup pergerakan dari Ihsan Fandi, Bung. Dia selalu mendapatkan tugas untuk mengawal Ihsan Fandi. Asnawi, kapten ke-11, Witan Sulaiman, sangat baik. Asnawi lagi, masih Asnawi, pada Witan, masih Witan, sangat baik. Asnawi, oh gagal tadi Asnawi. Peringatan dari wasit Kim Higun, Korea Selatan, pada Asnawi. Iya, kalau kita lihat di sini peran Asnawi bukan murni sebagai fullback yang menunggu di belakang, Bung. Dan memang jelas Pelanggaran dilakukan Asnawi sangat jelas. Iya, karena dia kemudian belum beresiko. Keputusan yang tepat dari wasit tadi. Gerakan pertama dan kedua pun pelanggaran Asnawi. Betul. Tendangan bebas Singapura. Zafwan Baharudin ke tengah. Sahdan. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Rizky Ridho. Harus hati-hati Indonesia kena set-piece. Para pemain Singapura ke kotak penalti cukup berbahaya. Terlalu sering mendapatkan tendangan bebas buat Singapura, tentu saja sangat beresiko. Song Oyung tadi dilanggar oleh Rizky Ridho. Rizky Ridho berpenampilan sangat baik saat menghadapi Vietnam. Trionya bersama Dewangga dan Fahrudin benar-benar membuat mati kutu Nguyen Quang Hai dan juga Nguyen Chong Phuong dari Vietnam, sehingga Vietnam tidak mampu untuk mencetak gol dengan akhirnya skor pun 0-0. Tendangan bebas tentu saja harus hati-hati Nadeo dan para pemain belakang Indonesia. Tanpa Nadeo, Sahdan Sulaiman langsung ke area kotak penalti dan cukup bebas kita lihat, sangat bebas. Zafwan Baharudin sangat bebas, Bung Maru. Iya, Safwan tidak diduga dia akan justru yang menerima bola pertama. Tapi kita lihat bagaimana juga penampilan yang sangat luar biasa. Super save yang dilakukan oleh Nadeo tadi ketika dia menepis bola. Dan kita saksikan betul berlari dari lini kedua, mencoba memantulkan umpan, dan disitulah Nadeo melakukan penyelamatan. Servis yang sangat baik dilakukan Singapura. Beruntung Nadeo melakukan aksi yang cukup baik, menggagalkan sundulan dari Zafwan. Padahal bola cukup sulit karena memang ada di atas. Tendangan penjuru. Arifin nampaknya akan melakukan tendangan penjuru yang pertama buat Singapura. Harus hati-hati Indonesia. Nampak kita lihat ada Irfan Fandi. Fahrudin konsentrasi. Faris Ramli mendapat teguran dari Kim Higun, wasit asal Korea Selatan. Sangat berbahaya, ditinju oleh Nadeo, sangat baik Nadeo. Kambuaya, Rahmat Irianto, kosong Dedik, masih Dedik, ke tengah langsung. Offside. Tidak melihat terlalu tergesa-gesa memberikan umpan tadi Dedi Setiawan. Padahal posisi Irfan Jaya pun belum siap, Bung Maru. Iya, posisi Irfan belum siap dan sudah dalam posisi offside, jelas sekali. Jadi agak terlambat sebenarnya tadi Dedi mengambil keputusan, dan terlalu terburu-buru Dedi mengambil keputusan memberikan bola kepada Irfan. Nampaknya Singapura sendiri juga memakai 5 pemain belakang, Bung Maru. Betul. Jadi sama-sama menunjukkan kehati-hatian, dan ini sama dengan formasi yang dipakai ketika mereka menjinakkan Filipina, Bu. Dengan 5-4-1 formasi yang dipakai, hampir mirip juga dengan ketika menghadapi Thailand. Bedanya ketika melawan Thailand menggunakan 4-1-4-1. Dengan bola yang
sangat defend. Pelatih Yoshida tentu menyangka Indonesia akan keluar menyerang saat seperti melawan Malaysia. Betul. Yang memang kalau kita lihat sebenarnya wajar kalau Singapura dan pelatih Yoshida agak hati-hati karena kita adalah tim yang paling produktif dengan 13 gol yang diciptakan. Song Oyong, berbahaya tadi. Faris Harun sangat bebas memberikan umpan. Untung saja Iksan Fandi pun tidak berada dalam posisi yang sangat tepat. Nadio Argawinata, jangan terlalu lama megang bola Nadio. Jauh ke depan, ada Arifin, Irfan Fandi, berduel sangat baik. Witan Sulaiman, apa yang terjadi? Tubrukan yang tentu saja harus diambil oleh wasit, keputusan yang sangat cepat karena mungkin agak berbahaya juga, Bung Maruf. Betul, dan kita lihat juga memang bola tadi tidak dikontrol dengan baik juga oleh Witan Sulaiman, jadi tidak dalam posisi penguasaan Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian wasit segera menghentikan pertandingan. Akan kita lihat. Ya jelas tampaknya sangat cukup berbahaya sebenarnya. Sangat pantas tadi wasit Kim Hee-gun dari Korea Selatan langsung mengambil keputusan untuk langsung menghentikan, untuk memberikan langsung pertolongan kepada kedua kesebelasan, dan memang tampaknya benturannya tidak berdampak yang terlalu serius buat kedua pemain dari Setiawan dan juga Irfan Fandi. Tapi pelanggaran nampaknya buat Indonesia, Bung Maruf. Maksudnya tendangan bebas buat Indonesia. Ya karena tadi bola dalam penguasaan dari Dendikbud dan kemudian Ivan yang kemudian menyambut bola dan ada pelanggaran di sana. Tentu saja kita akan lihat Dewangga yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas ini. Peluang yang cukup terbuka tentu saja buat Indonesia untuk bisa mengawali atau membuka peluang gawang Singapura. Inilah Alfreandra Dewangga, pemain asal klub PSIS Semarang. Yang memiliki kaki kiri yang cukup bagus, Dewangga. Dewangga lakukan sudah, membentur para pemain belakang dari Singapura, tapi umpan cepat Singapura sudah diantisipasi para pemain Indonesia. Tadi kita lihat juga Arhan Pratama langsung mendapatkan bola. Adalah Arhan Pratama. Kambuaya, pemain yang tidak tergantikan di Piala AFF ini. Dan Indonesia menguasai lebih banyak bola. Gagal tadi Indonesia. Pemain yang tidak menyerah, bukan pemain cengeng yang kemudian ketika di-tackle dia menjatuhkan diri dan mencoba meminta pelanggaran. Inilah Dewangga, layaknya seorang Frans Beckenbauer, bermain sebagai libero, berdiri atau berposisi bebas. Meskipun pemain lolos lagi ya. Nampaknya Devi offside. Layaknya seorang Frans Beckenbauer, bebas di pemain belakang tapi bisa menjadi playmaker. Inilah Dewangga, sangat baik Bung Maruf. Ya, dan ini yang membuat pemain kita sepertinya sangat kuat di lini tengah, Bung. Sebetulnya tidak offside, Bung Maruf. Onside tadi. Sahdan tercuri, berduel, kita lihat Kambuaya, sangat baik. Asnawi ke belakang pada Rahmat, bergerak ke belakang pada Fahrudin, melebar ke kiri, Rizky Ridho, pemain muda Persebaya Surabaya. Arhan Pratama, tercuri Arhan, aduh hati-hati, ada, handsball nampaknya. Handsball, Nazrul Nazari, jelas Nazrul Nazari, pemain Singapura, berusia 30 tahun, cukup tua juga Bung Maruf. Iya, salah satu pemain senior kalau kita lihat Nazrul, pemain yang memang juga sudah bermain ketika di 2018 juga. Kita saksikan bagaimana Sintayong begitu detail mengamati pertandingan. Fahrudin, bos Singapura, inilah semifinal pertama sejak tahun 2012 saat mereka menjadi juara mengalahkan Thailand. Sedangkan Indonesia ke semifinal tentu saja harus bisa seperti tahun 2016 yang bisa masuk ke final, Bung Maruf. Betul, dan tentu kita berharap bahwa ketika di final bukan hanya menjadi finalis, Bung, tapi bisa mengakhiri gagal gelar juara. Di 2016 tentu saja kita
berhasil mengalahkan Singapura 2-1 lewat gol Andi Firmansyah dan Stefano Lillipali saat itu. Harus hati-hati Asnawi. Faris Ramli dipotong sangat baik, intercept yang dilakukan oleh Rizky Ridho. Luar biasa Rizky Ridho. Kambuaya, Witan Sulaiman ke tengah, Rahmat, Kambuaya. Pelanggaran jelas, sangat keras dilakukan pemain Singapura terhadap Rahmat Irianto. Sangat keras tadi Bung Maruf dilakukan pemain Singapura. Dan kita lihat memang bagaimana Terhadap kombinasi. Zainal Arifin. Pelanggaran sangat, kartu kuning seharusnya buat pemain Singapura. Zulfahmi Arifin Keras mereka, Bung. Keras mereka. coba memancing para pemain Indonesia untuk memprovokasi pemain Indonesia. Betul. Dan Indonesia harus bisa lebih tenang lagi Bung Maruf. Ya, dan ini juga untuk sedikit menurunkan predikat sebagai tim terburuk karena pemain yang 2 gol di turnamen ini, 2 assist sudah diberikan Witan Sulaiman. Dan kita saksikan bagaimana tadi beberapa gol Indonesia selalu diawali dari pergerakan sayap kemudian memberikan cutback ke belakang dan disitulah bola dieksekusi. Dan memang para pemain Singapura dan tim nasional Singapura harus sangat hati-hati dengan kekuatan dan kecepatan pemain sayap kita Bung Maruf. Betul. Arhan Pratama ke tengah sangat baik. Derik Setiawan dengan sangat baik oleh Irfan. Langsung pada Song Oyung Singapura. Nazrul Nazari ke depan. Kontrol yang luar biasa dari pemain asal klub Norwegia tadi, Iksan Irfan Fandi ke tengah. Sodoran yang sangat luar biasa dari Dewangga. Nampaknya ada pemain Indonesia yang masih tergeletak setelah berbenturan nampaknya dengan Irfan Fandi. Siapakah pemain Indonesia? Apakah Witan Sulaiman? Arhan sepertinya, betul. Dan tabrakan yang sangat keras tadi dengan Irfan Fandi yang berposur 188 cm. Arhan adalah pencetak gol torpedo ke gawang Malaysia. Gol yang dinilai sangat-sangat luar biasa cantik. Lah Hasan Suni, pemain yang sangat-sangat senior. Bermain buat klub LC Sellers Singapura sejak tahun 2020. Yoshida, pelatih asal Jepang. Arhan Pratama tadi. Indonesia pertama kali dari Singapura terjadi tahun 1969 saat Indonesia kalah 2-3 dari Singapura di ajang Kings Cup di Bangkok. Itulah kekalahan pertama Indonesia dari Singapura. Secara keseluruhan tentu saja Indonesia masih lebih unggul dari Singapura, Bu Maruf. iya, kalau total bicara keseluruhan adalah 30 kemenangan yang dimiliki oleh timnas Indonesia dan kemudian 18 kali menelan kekalahan. Tapi ini bicara secara umum ya, Bung ya. Kalau kemudian kita tarik lagi lebih ke ajang Piala AFF, maka harus diakui bahwa Singapura lebih dominan. Karena Singapura dari 9 pertemuan hanya menelan 2 kali kekalahan, sementara kita 5 kali kalah. Kembali duel-duel keras terjadi di lapangan. Nampaknya Arhan dianggap melakukan pelanggaran terhadap Song Oyung. Harus hati-hati, Arhan nampaknya mendapatkan kartu kuning dari wasit. Ya sedikit terlambat. Sangat keras dilakukan oleh Arhan Pratama, Bung Maruf. Ini sering sekali bola-bola ngambil seperti ini ya, Bung ya. Ambil bola seperti ini sangat beresiko, baik dari kubu Indonesia atau kemudian kubu dari Singapura. Berbahaya Arhan, terlalu beresiko Arhan. Kartu kuning yang cukup pantas, sangat pantas saya rasa buat Arhan karena memang kakinya sangat tinggi tadi menerjang muka dari Song Oyung, pemain naturalisasi Singapura asal Korea Selatan. Tendangan bebas kembali terjadi buat Singapura. Harus hati-hati Indonesia. Ada Zulfahmi Arifin dan juga Sahdan Sulaiman. Harus dipeluk oleh Fahrudin untuk tidak terlalu leluasa melengsek ke gawang Indonesia. Sahdan lakukan sudah, sangat berbahaya. Terbukti tadi Irfan yang mendapatkan bola. Dennis Setiawan langsung ke depan. Tempat kita lihat berduel. Ada Nazari ke belakang pada Hasan
Singapura kuasai bola. Hasan Zulfahmi cepat langsung. Oh, berusaha dicuri, kita lihat. Masih kita lihat Rahmat Irianto. Ada Witan dan gagal tadi, sangat bebas Bung Maruf. Peluang yang sangat terbuka meskipun harus berbenturan dengan Hasan Suni, tapi peluang yang sangat-sangat terbuka dapat oleh Witan Sulaiman. Iya, kita lihat bagaimana pemain kita berusaha memanfaatkan ruang, menekan pertahanan dari Singapura. Dan kita lihat bagaimana keputusan yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh pemain kita Rahmat Irianto merebut bola. Tapi sayang memang keputusan Witan terlalu terburu-buru mengambil bola. Bola lebih enak kalau diberikan kepada Irfan Jaya sebenarnya. Ya, padahal Irfan Jaya sudah berdiri sangat bebas, tapi nampaknya Witan Sulaiman terlalu memaksa Bung Maruf untuk langsung menjebloskan bola ke gawang. Padahal Irfan Jaya juga berdiri sangat bebas tadi. Iya, padahal kalau kita lihat biasanya kalau Witan biasanya akan menahan bola terlebih dahulu, menunggu pergerakan dari lawan dan akan memberikan bola kepada rekannya. Tapi kali ini Witan sangat ingin mencetak gol, dan selain itu juga ruang yang dimiliki memang cukup sempit tadi, Bung. Ya, Singapura adalah juara 4 kali Piala AFF. Tentu saja kita masih ingat tahun 98 saat mereka juara. Saat itu di semifinal kita berusaha menghindari Vietnam karena tuan rumah, tapi ternyata kita harus menghadapi Singapura. Ternyata harus kalah. Dan disitulah terjadi sepak bola gajah untuk menghindari Vietnam di babak semifinal. Memang saat itu 98 Singapura Vietnam sangat luar biasa. Kita memilih melawan Singapura di semifinal. Ternyata kita harus kalah di semifinal melawan Singapura dan harus menghadapi Thailand di perebutan tempat ketiga, Bung Marto. Iya, dan itu menjadi salah satu memori buruk yang mungkin tidak akan Sangat buruk, dilupakan, Bung Maruf. sangat buruk, dan menjadi catatan tidak bagus untuk sepak bola Indonesia tentu saja. Karena itu kita berharap bahwa kita tidak akan pernah menduga hasil pertandingan sepak bola, Bung. Jadi yang paling penting adalah bagaimana menjalani pertandingan demi pertandingan. Siapapun lawannya harus dihadapi dengan kepercayaan diri dan tentu dengan perhitungan yang matang. Hasan Suni di AFF 2020 sudah 5 kali tampil dengan termasuk pertandingan ini. Kembali Indonesia, Asnawi luar biasa jatuh bangun. Walaupun sudah jatuh tapi tetap berusaha untuk mendapatkan bola, Bung Maruf. Betul, mentalitas yang luar biasa. Luar Mentalitas biasa. yang disukai oleh seorang Sintayong. Pekerja keras, pantang menyerah, tidak cengeng sebagai seorang pemain, Bung. Sangat kontrol yang luar biasa. Oh, tak penalti tadi Witan. Sayang Irfan Jaya tidak berhasil tadi membaca pergerakan dari Witan. Masih Irfan meliuk-liuk menari-nari di depan Nur Adam. Asnawi gagal, Asnawi lempar ke dalam Indonesia. Nampaknya Irfan mendapatkan pengawalan khusus dan perhatian khusus, Bung Maruf. Iya, karena Irfan adalah salah satu kandidat pencetak gol terbanyak ya, Bung, ya. Karena sekarang dia sudah mencetak 3 gol, terutama penampilan kita yang menghadapi Malaysia. Sangat luar biasa, sangat impresif, mobilitas yang cukup tinggi. Tetapi beruntungnya adalah para pemain kita memiliki pergerakan yang bebas, jadi bisa bertukar posisi dan itu tidak terlalu bermasalah. Sahdan kuasai Singapura. Arifin, Fahmi Arifin umpan panjang langsung ke depan, arahkan kepada Faris Ramli. Namun Fahrudin sudah berada dalam posisi yang sangat tepat untuk mengawal pergerakan dilakukan oleh Faris Ramli. Inilah Fahrudin, pemain yang sangat senior di tim nasional Indonesia bersama Victor Iqmodevo. Nur Adam Abdullah kepada Arifin. Masih Nur Adam. Kuasai bola Singapura, sangat baik Nur Adam. Maksudnya umpan pada Faris, namun ada Fahrudin. Duel Faris Ramli. Dewangga, bukan sebuah pelanggaran, jatuh di kaki pemain Singapura. Nazrul Nazari ke tengah pada Sahdan. Arifin, Sahdan lagi pada Nur Adam. Dibayangi oleh Asnawi, Zafwan Baharudin. Nur Adam. Luar biasa kita lihat para pemain Indonesia. Sahdan, oh pelanggaran nampaknya dilakukan terhadap Faris Ramli. Antisipasi jelas harus dilakukan pada pemain Indonesia lewat servis-servis dan pinggir lapangan ini, Bung Maruf. Iya, karena berkali-kali memang sebenarnya kena bola. Sebenarnya kena bola, betul. Bukan sebuah pelanggaran. Iya, ini pengambilan bola yang sangat baik yang dilakukan Fahrudin. Sangat bersih sebenarnya, karena kaki jelas mengenai bola. Nampaknya wasit Kim Hego dari Korea menyatakan Fahrudin melakukan pelanggaran dan tendangan bebas wasit
Singapura. Ada Syahdan dan juga Zulfahmi Arifin yang menghadapi bola untuk melakukan tendangan bebas ke gawang Indonesia di kawan Nadio. Mengawal dalam ketat Rido, pergerakan dari Ihsan Afandi. Siapa yang akan? Nampaknya Syahdan memberikan petunjuk wasit figur kepada dua pemain Indonesia melakukan paragan hidup. Zulfahmi lakukan jauh kepada Fandi, belum keluar. Disapu lagi oleh Rahmat Irianto. Antisipasi yang baik dari para pemain Indonesia. Oh, nampaknya tadi Teddy dan satu pemain Indonesia, Hasan Suni. Kontrol yang luar biasa dari Nur Adam. Bola dicuri Witan. Kambuaya. Apa yang terjadi? Apakah sudah keluar lapangan pertandingan? Pelanggaran? Apakah sebuah pelanggaran dilakukan oleh Rahmat Irianto? Belum ada cuplikan yang bisa memperjelas kejadian pelanggaran. Oh, namanya pelanggaran tadi dilakukan Rahmat. Bola dihadapi oleh Zafwan pada Arifin. Tapi Singapura pun belum terlalu berani untuk frontal melakukan serangan ke pertahanan Indonesia, Bu Maruf. Betul, mereka masih cukup berhati-hati karena mereka tahu betul bagaimana counter attack yang dilakukan oleh para pemain Indonesia, dan mereka juga belum sebenarnya menemukan ruang, Bung, untuk melakukan eksploitasi pertahanan Indonesia. Dan mereka juga masih berhitung bahwa masih ada leg kedua, Bu. Betul, masih ada leg kedua, dan beruntungnya adalah tidak ada istilah gol tandang, Bung. Ini juga membuat mereka lebih nyaman dari sisi permainan, dan mereka tidak mau kebobolan lebih banyak di babak di pertemuan leg pertama. Zulfahmi sering juga untuk melakukan pelanggaran, Bu Maruf. Agak jahil dia sebenarnya, dan ini menurut saya dia harus berhati-hati karena tapi mungkin salah satu tugasnya adalah bagaimana dia memutus momentum yang dimiliki oleh para pemain Indonesia. Fahmi, pemain bertosok 177 cm, lahiran 5 Oktober 91, klub dari Sukhothai, Thailand. Sukoyung, Nazul Nazari ke depan langsung arahkan kepada Ihsan. Tapi kita lihat ada Dewangga di situ. Sangat baik, luar biasa baik Dewangga. Melakukan delay yang sangat luar biasa terhadap Ihsan Fandi. Pemain yang juga anak dari Fandi Ahmad, dari Singapura. Beribu asal Afrika Selatan, Wendy Jacobs. Seorang model asal Afrika Selatan. Zafwan tadi. Zafwan ke belakang kepada Hasan. Umpan jauh Hasan langsung ke depan. Tersebut sangat baik dilakukan oleh Fahrudin. Fahmi tadi berduel. Ada Witan Sulaiman. Umpan terobosan masuknya tapi terlalu jauh kepada Dedik dan juga Irfan. Minta bola Irfan, tapi kita lihat Irfan Jaya pun mendekati Irfan. Sangat luar biasa dicuri tadi para pemain Indonesia. Asnawi, Rahmat Irianto. Oh, pelanggaran. Coba lepas tadi Rahmat Irianto, tapi gagal, dan kartu kuning buat Zafwan. Ya, jadi Zafwan terlihat betul bagaimana dia mendorong dari Witan Sulaiman karena tahu ada kombinasi segitiga antara Witan Sulaiman kemudian juga Asnawi bersama dengan gelandang dari Indonesia Rahmat Irianto tadi. Dan Zafwan Baharudin, pemain berusia 30 tahun, berposisi 184 cm. Kini memperkuat klub Selangor FA. Zafwan Baharudin, Dewangga langsung ke depan arahkan kepada Irfan Jaya. Haris Harun, atlet yang sangat baik. Salah Rahmat, maksudnya memberikan umpan kepada Witan, tapi Witan pun tidak berada dalam posisi yang diinginkan oleh Rahmat. Yang menggendala Nur Adam Abdullah. Jauh ada Rahmat Irianto, Witan Sulaiman, Kambuaya, masih Kambuaya, Asnawi, Irfan Jaya. Sangat baik dibaca dengan sangat baik juga oleh Zafwan, pergerakan yang dilakukan oleh Irfan Jaya. Ya, bukan sebuah kesulitan untuk seorang Zafwan, pemain yang sudah memiliki lebih dari 100 cap bersama dengan timnas Singapura. 101 caps ini adalah 102 caps yang dimiliki oleh seorang Zafwan, dan salah satu pemain yang menjadi tulang punggung di ajang Piala AFF dengan 1 gol dan 2 assist yang diberikan. Asnawi lempar ke dalam Irfan Jaya. Ada Arifin tadi membuang bola.
tinggal 2 menit lagi pertandingan Bung Maruf. Singapura pun tidak berani tampil sporadis ya, Tidak mereka tidak berani. frontal menyerang. Jadi justru mereka menurunkan tempo, mereka mencoba mendelay karena mereka tahu ketika beradu kecepatan akan selesai persoalannya. kalah. Jadi mereka lebih mendelay, mereka menunggu, mereka memperlambat tempo permainan sehingga Indonesia terbawa dari si permainan. Luar biasa dilakukan oleh Dewangga. Asnawi berputar-putar tadi berduel sangat baik. Direbut oleh Faris Ramli. Dicuri lagi. Oh, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Asnawi. Tapi luar biasa dilakukan oleh Asnawi, Bung Maruf. Iya, leader, betul-betul seorang leader. Bagaimana bertarung, bagaimana melindungi bola, bagaimana mengejar bola. Seorang Asnawi sejauh ini wajar kalau Sintayong tidak melepaskan Asnawi kembali ke Klebung sejauh ini. Arifin tentu saja dicuri. Haris Harun kini bermain di bawah. Jauh ke bawah. Berduel Irfan dengan Witan. Song Oyong kotak penalti tadi digagalkan oleh Arhan. Maksudnya Nazrul Nazari. Dan Nazrul Nazari pendek saja pada Sahdan Sulaiman. Pelanggaran jelas dilakukan terhadap Arhan Pratama. Jangan bebas buat Indonesia. Kita lihat selalu menurunkan tempo, selalu menjatuhkan pemain, selalu mendelay permainan. Itu yang dilakukan oleh Singapura ketika pemain Indonesia mendapatkan bola. Jadi yang kita lihat adalah tempo benar-benar turun karena pemain Singapura melakukan itu dan mereka menginginkan itu. Tentu saja jika beradu cepat pemain Singapura akan kalah, Bung Maruf. Betul. Rido ke depan langsung arah kepada Dedik. Luar biasa Zafwan. Arifin kini. Kambuaya kuasai bola di tengah. Fahrudin dan wasit Kim Hee-gun dari Korea Selatan telah meniup peluit panjang tanda berakhir pertandingan babak pertama semifinal leg pertama.